Universitas Jember. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai program kuliah kerja yang saya lakukan dalam kegiatan KKPLP tahun 2020. Tema program kerja kuliah kerja yang saya ambil ini yakni ekonomi kreatif dan dilakukan di Desa Rawatamtu, Dusun Kerajaan, RT 4 RW 11. Judul dari kuliah kerja yang saya ambil yaitu pendampingan pemasaran dan labeling produksi jamur tiram berbasis online di Desa Rawatamtu. Saya mengambil tema dan judul ini karena sesuai dengan observasi yang telah saya lakukan, bahwasanya di lingkungan tersebut ada warga yang memiliki usaha rumahan yakni budidaya jamur tiram, yang mana mereka mengalami permasalahan di masa pandemi seperti saat ini, yakni penurunan produksi jamur tiram di pasaran. Karena menurut sumber warga yang saya minta informasi bahwasanya di musim pandemi seperti saat ini banyak konsumen di pasar yang jarang sekali pergi ke pasar karena mereka lebih memilih berada di rumah, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan pendapatan dari produksi jamur tiram ini menurun. Nah, dari permasalahan tersebut saya menginovasikan dengan mendampingi mereka, para buruh jamur tiram, untuk menjual jamur tiram bukan hanya secara konvensional saja, yaitu di pasar, tapi juga melalui media sosial berupa Instagram. Nah, di sini saya dan kami mengharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menambah penghasilan masyarakat di masa pandemi seperti saat ini. Kita lihat kegiatan-kegiatannya yuk. Pada minggu pertama saya melakukan perizinan ke perangkat desa mengenai kuliah kerja yang akan saya lakukan di desa tersebut, sekaligus melakukan observasi dari permasalahan yang ada di lingkungan tersebut untuk dijadikan kuliah kerja. Kemudian saya melakukan konsultasi dengan DPL mengenai judul yang saya angkat. Lalu pada minggu kedua saya melakukan penyusunan proposal kuliah kerja sekaligus melakukan sosialisasi kepada warga yang ditargetkan mengenai pemasaran online produk jamur tiram. Setelah itu pada minggu ketiga, saya melakukan pelatihan kepada warga mengenai pemasaran online dan cara labeling, terkait informasi, cara pembuatan media sosial Instagram, penggunaannya, lalu membuat informasi mengenai aplikasi Canva sebagai labeling pembuatan logo, sekaligus mengenai cara pengemasan yang lebih menarik. Jadi pada Canva itu ada desainnya, jadi kita tinggal memasukkan tulisan saja dan gambar. Nah, ini merupakan proses sosialisasi tersebut. Selanjutnya, pada minggu keempat, saya melakukan pendampingan dan ikut serta dalam proses pembuatan jamur dari awal. Nah, tahap awal ini itu mencampur bahan yang digunakan sebagai media tumbuhnya jamur, yaitu serbuk kayu dan bahan-bahan lainnya. Yang sudah dicampur tadi didiamkan 1 malam 1 hari, kemudian diisi di dalam plastik. Nah, ini tuh sebagai tempat tumbuhnya jamur. Setelah diwadahi tadi, kemudian dimasukkan ke dalam tong. Nah, dimasak menggunakan gas, dan ini tuh dilakukan selama 8 jam biar matangnya sempurna. Jadi kalau matangnya nggak sempurna, jamurnya itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi waktunya itu harus 8 jam dan harus dikontrol apinya. Kemudian setelah itu diangkat, setelah bedlock atau media tanam jamur yang dimasak tadi itu dingin, kemudian dilakukan proses pembibitan. Proses pembibitan ini itu harus di tempat yang tertutup dan steril, jadi tidak boleh terkena udara luar. Proses pembibitan ini itu gunanya untuk memasukkan bibit jamur ke media tanamnya, yaitu serbuk kayu yang sudah dicampur tadi dengan bahan-bahan yang disebutkan tadi. Nah, setelah dimasukkan bibit jamur ini, gunanya agar jamur tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, biasanya itu tumbuhnya setelah pembibitan itu 50 hari baru tumbuh jamur. Dan ini yang saya shoot merupakan media tanam jamur yang sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu sudah dibibiti dan sudah tumbuh jamur. Jadi bisa dipanen jamur tersebut setelah 50 hari.
Kemudian kita pada minggu kelima progresnya yaitu pendampingan pembuatan logo dan cara pengemasan. Nah, di sini membuat logonya saya menggunakan aplikasi Canva dan ini merupakan tutorial dari aplikasi Canva. Jadi di aplikasi Canva itu sudah tersedia banyak sekali macam desain. Jadi kita tinggal memilih saja dan memasukkan gambar serta tulisan. Di sini saya memasukkan gambar jamur sebagai ikonnya. Nah, saya masukkan, kemudian saya namai jamur ini itu mushroomku.id. Nah, kemudian saya berikan keterangan jamur segar dan sehat. Sekaligus saya juga saya memasukkan nomor telepon yang bisa dihubungi, yang mana nomor telepon tersebut itu saya minta dari salah satu warga tersebut. Nah, nomor ini itu yang akan mempermudah seseorang untuk membeli produk kami karena sudah tertera di stiker yang sudah dibuat. Nah, dan ini logo siap disimpan. Tampilan logo yang sudah dibuat dan dicetak menjadi stiker. Kemudian ini merupakan pengemasan menggunakan mika karena lebih menarik daripada kantong plastik. Nah, ini itu salah satu bukti media sosial Instagram dan ini beberapa testimoni orang yang sudah membeli melalui media Instagram dan WA. Nah, di sini dapat kita lihat saya mulai mengajarkan dan mendampingi mereka untuk melakukan pengemasan saat ada pemesanan. Nah, ini merupakan hasil dari pengemasan yang siap dipasarkan. Nah, ini merupakan dokumentasi dari awal hingga akhir. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan didapatkan keuntungan dari proses penjualan media online ini. Jadi adanya tambahan hasil dari penjualan jamur tiram baik itu di konvensional pasar, namun ada tambahan juga dari penjualan media online. Nah, diharapkan ini tuh bisa terus berjalan guna membantu ekonomi masyarakat tersebut. Demikian video yang bisa saya paparkan. Semoga program ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.